ke-16, Portugis datang ke Indonesia. Mereka mendirikan sekolah yang bertujuan untuk memberikan kegiatan pendidikan baca tulis dan berhitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan konten part selanjutnya untuk mereaksi atau reaction dari konten teman-teman kita dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dan kali ini saya masih mendapatkan tugas untuk mereaksi makalah atau literasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Dan pada konten kali ini khususnya saya akan mereaksi dari konten Ibu Eka Kurnia Fajriah. Ya, seperti ini. Kalistung ini setelah itu ketika Belanda mulai masuk ke Indonesia, kegiatan. Oke, untuk yang pertama langsung ya kita cut dulu. Untuk yang pertama, untuk konten Ibu Eka Kurnia Fajriah ini, untuk penulisan judul sangat jelas dan sesuai, langsung nembak pada materinya, pas banget ya. Untuk judul, thumbnail sama ininya pas banget langsung. Jadi kita yang menonton langsung paham arahnya tentang sejarah pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk sebelumnya saya mereaction konten dari Bapak Samsul Basar. Nah, itu untuk penulisan judul Bapak Samsul Basar kurang spesifik ya. Ini mungkin bisa menjadi studi banding atau perbandingan untuk penulisan judul Ibu Eka Kurnia Fajriah lebih bagus dan lebih tepat. Mengajar yang dilakukan Portugis mulai berhenti karena digantikan dengan sekolah yang didirikan Belanda. Memasuki tahun 1620. Nah, kita cut lagi sebentar. Untuk visual kita langsung combine aja ya, karena materi kita sekarang adalah untuk mereaksi baik dari isi materinya maupun dari audio visualnya. Ya, untuk visualnya mohon maaf sekali ya Ibu Eka. Untuk kameramen sebaiknya kamera itu kamera diam atau kamera stabil ya, dalam kondisi yang stabil ya. Nanti tinggal untuk penjelasannya, untuk memperjelasnya bisa ditambah seperti konten sebelumnya Bapak Samsul Basar, bagus itu. Bapak Samsul Basar bagus, jadi kita penonton bisa langsung melihat, membaca, itu bagus. Nah, ini ibu bisa menggunakan tambahan lagi ya, sebagai tambahan pada sampingnya untuk tulisan, atau bisa diperjelas di bawah boleh. Nah, ada dibikin tulisan-tulisan. Nah, ini kameramennya bergerak, sedangkan kameranya, posisi kameranya tidak memakai stabilizer Bu ya. Harusnya kalau kamera bergerak, bagusnya pakai stabilizer, jadi gambar tidak goyang. Nah, untuk mengantisipasi sebenarnya bisa, itu kamera diam, tinggal apabila ingin posisi lebih dekat tinggal di zoom. Nanti ketika editing, proses editing tinggal diperbesar. Itu lebih bagus dan lebih enak dipandang. Mungkin itu aja masukan saya untuk visualnya. Untuk audionya kalau saya dengar sementara ini ketika jauh dan ketika dekat kameranya bergerak itu berubah volumenya. Nah, dan agak bergema ya Bu ya. Untuk editing audionya bergema, sebaiknya standar aja. Kalau untuk edukasi itu suara yang standar. Beda ketika kita untuk khutbah atau untuk pembacaan ayat suci Al-Quran ataupun konteks menyanyi, itu bisa di efek. Nah, ini bergema, mungkin itu gema dari ruangan, mungkin efek dari gema ruangan. Nah, itu bisa diantisipasi dengan editing di aplikasinya. Mungkin kita lanjutkan lagi. 17, Belanda memperluas pendidikan di Pulau Jawa dengan mendirikan sekolah di Jakarta. Kemudian memasuki abad ke-19, Belanda sudah mendirikan sebanyak 20 sekolah untuk Indonesia. Kemudian kurikulum yang diterapkan pada masa itu menekankan pada misi untuk menyebarkan agama Nasrani awalnya. Tokoh-tokoh yang berperan pada saat itu Ki Hajar Dewantara, R.A. Kartini, Hasyim Asy'ari, dan Ahmad Dahlan. Kemudian, nah, pas banget seperti yang sudah saya bahas sebelumnya di awal konten pertama ya. Tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia ya, kan tidak hanya yang kita kenal dari sekolahnya tuh Ki Hajar Dewantara, Raden Ajeng Kartini ya, Ibu Kartini. Nah, itu juga bagus nih Ibu Eka memberikan jelas bahwa ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, seperti yang awal saya bikin konten sebagai pembukaan di part pertama. Nah, saya setuju ini. selanjutnya, Kerajaan Belanda tahun 1899, yaitu pada era Ratu Juliana, di Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van de Vendel, menerapkan politik etis di Indonesia. Kebijakan politik etis ini yaitu tentang edukasi dan pendidikan. Nah, sebentar, ini pada waktu tadi
Dari menit pertama, menit 1 lebih 21, lalu beranjak ke menit 1 lebih 26, ya menit ke 21.26. Nah itu ibu dari pertama materinya narasinya udah bagus, ternyata ketika menit 1 ke 26 itu 1.26 itu flashback langsung ke era zaman kerajaan Belanda. Nah itu bikin kaget kita sebagai yang menyimak atau menonton ya Bu ya. Sebaiknya narasinya berurutan, soalnya yang dulu diawalin dulu yang sebelumnya gitu ya. Ya, jadi biar narasinya berurutan. Lanjut lagi. Kemudian selanjutnya memasuki abad memasuki tahun 1900, cara yang pendidikan di Belanda pendidikan dasar, sekolah dan mengantar bahasa, yaitu bahasa yang dipakai adalah Belanda dan bahasa daerah. Dan pendidikan dasar ini adalah sekolah primer. Kemudian dilanjutkan pada pendidikan lanjutan, pendidikan umum dan kejuruan. Setelah menyelesaikan pendidikan lanjutan ini, dilanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian sistem pendidikan yang diterapkan pada yang Belanda yaitu sistem pendidikan dengan kolonial Belanda merupakan sistem yang unik karena menjadi satu cukup manual. Sebagai realisasi dari diskriminasi setiap sistem pendidikannya, tujuan pendidikan politik pendidikan yang dibuat dan diterapkan oleh Belanda semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda saja. Kemudian pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal. Oke, selanjutnya sambil berjalan, ini nanti buat sahabat-sahabatku semua yang pengen melihat videonya secara detail atau secara utuh, silakan nanti di kolom deskripsi ada saya tuliskan dari konten dari Ibu Eka Kurnia Baca ini ya. Sambil konten berjalan, ada beberapa reaksi yang saya berikan masukan ya untuk reaksi ini, untuk konten ini. Oke, untuk yang pertama tadi disebutkan bagus ya, literaturnya pas banget. Jadi proses atau pendidikan, tahapan-tahapan pendidikan di masa kolonial Belanda sudah jelas yang disampaikan oleh Ibu Eka ini, sangat jelas. Cuma dari pengucapan atau pronos mungkin kurang jelas bahasanya, dan juga kurang diberi informasi atau penjelas dari visualnya. Ya, dari visualnya harus ada tulisan ya Ibu ya, biar kita juga ngerti oh sekolahnya seperti apa, tulisannya seperti apa. Karena dari video ini kita kurang jelas untuk bisa melihatnya, karena pergerakan video tadi ya tidak stabil, bergoyang dan depan belakang ya. Contoh seperti ini. Dulu pada masa zaman kolonial Belanda, sekolah dasar itu dulu namanya sekolah rakyat ya. Kalau sekolah rakyat itu untuk rakyat. Nah, untuk para bangsawan atau keturunan Tionghoa ataupun para pejabat itu masuknya ke sekolahan Belanda yang disebut ini nih, Holland Inland School ya. Mungkin pengucapan pronunciasinya kurang bagus. Holland Inland School atau disebutnya HIS tahun 1914 didirikannya. Nah itu mungkin untuk tambahan ya penjelasannya. Holland Inland School. Dan selanjutnya sudah dijelaskan, benar banget dijelaskan oleh Ibu Eka ini. Selanjutnya untuk tingkatan SMP, tingkatan SMA sampai sekolah kedokteran ya, Stovia. Kalau untuk rakyat namanya memang sekolah rakyat SR. Dan itu seperti kakek-kakek kita, ayah-ayah saya dulu juga mungkin sekolahnya cuma mentok di sekolah rakyat. Nah sekarang berubah jadi SD. Dan untuk selanjutnya yang terakhir nih ya, yang sudah dikemukakan oleh Ibu Eka ini kurang, jadi seperti nanggung, ditutup oleh berdirinya Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantoro. Coba kami tambahin sedikit aja Bu, sedikit aja untuk lebih memperjelas lagi bahwa Ki Hajar Dewantoro itu mendirikan organisasi pendidikan berupa sekolah-sekolah ya, dari tingkatan SD, SMP, dan SMA, dan sampai sekarang masih ada itu di Jogja. Itu Taman Siswa. Taman Siswa itu didirikan tanggal 3 Juli tahun 1922, 3 Juli 1922 ya, di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantoro. Dan Ki Hajar Dewantoro itu sebagai seorang pendidik atau guru, semboyannya atau kata mutiaranya atau yang sampai sekarang masih terpakai dan sangat melegenda ya. Ada semboyan untuk para guru yaitu apa? Inga Sos Mitulodo,
ing madya mangun karso tutwuri handayani. Yang artinya kalau ing ngarso sung tulodo itu di depan, ing di ngarso, ngarso itu depan, sung tulodo di depan selalu memberi contoh, ya, di depan selalu memberi contoh. Ing madya mangun karso, ing di madya tengah, di tengah, mangun membangun, karso kersa, kalau orang sudah kersa ya, kersa membangun harapan, cita-cita, keinginan, kersa. Jadi memberi semangat di tengah-tengah tuh, sebagai seorang pendidik atau guru harus memberi semangat pada siswanya, memberikan semangat, membangun cita-cita, motivator lah kalau zaman sekarang ya. Lalu tutwuri handayani, tutwuri di belakang, selanjutnya ya, tutur selanjutnya di belakang, tutwuri handayani, mendorong, ikuti. Ketika itu sudah, ing ngarso sung tulodo udah, ing madya mangun karso udah, tuturian kita tinggal mendukung, ya, murid-murid kita. Oh bagus nih, bagus, motivasinya udah, keinginannya udah, oh pengen cita-citanya seperti apa, kita dorong, kita dukung. Nah itu 3 untuk meraih masa depan ataupun cita-citanya biar tercapai murid-murid kita atau siswa-siswa kita. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Itu dari Ki Hajar Dewantara. Lalu selanjutnya reaksi saya sebenarnya untuk visual Ibu Eka. Tadi awal sudah dijelaskan, tinggal tambahan sedikit lagi ya Ibu, mohon maaf. Untuk pencahayaan di video ini kurang jelas ya pencahayaan. Mungkin ke arah Ibu seperti yang tadi juga Bapak Samsul Basar kurang jelas pencahayaan. Nah, nanti mungkin kedepannya kalau bikin konten ditambah lagi lampu lighting untuk fokus ke subjeknya, untuk kitanya sendiri ya nanti. Sekarang banyak sekali lampu-lampu lighting yang apa namanya instan itu, yang kecil, bisa lumayan untuk pencahayaan, atau nanti di edit lagi di video editingnya. Nah untuk video editing kalau kita memakai komputer bebas, banyak sekali ya software untuk video editing. Mungkin bisa Sony Vegas Pro atau yang lain-lain. Nah untuk yang memakai HP atau handphone atau gadget, nanti saya tuliskan di bawah. Bisa Capcut, bisa KineMaster, nah silahkan di Play Store banyak. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Mungkin itu aja reaksi saya untuk Ibu. Bagus, literasinya bagus, dari era zaman kolonial Belanda, proses pendidikan sejarahnya. Terima kasih, mohon maaf mungkin reaksi saya ada kesalahan atau apa, mohon dimaafkan. Saling kita memberikan reaksi positif untuk sebagai kita membangun diri kita lebih baik lagi. Begitu aja konten kali ini, kita lanjutkan konten berikutnya ke part 3 ya, to be continued. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.